Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wildan Oki Novalino dari semester 3B akan mereview mata kuliah hukum pidana dalam lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH tentang bab 5, alasannya hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. Yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut. Yang kedua, delik aduan relatif, keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut pengaduan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan, artinya pelaku kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Selanjutnya, tenggang waktu pengaduan sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Menarik kembali pengaduan berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Yang kedua, nebis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama dapat atau ratio dari asas ini. Yang pertama, untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. Yang kedua, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat putusan hakim. Syarat-syarat nebis in idem: 1. Ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Dan yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali sama dengan yang pernah diputus. Yang ketiga, matinya terdakwa pasal 77 KUHP. Kewenangan hukum kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.